Karena dita'arufkan Pak Lek saya ya, jadi baru ketemu sekali, kemudian orang tua yang kemudian membahas rembuk-rembuk berikutnya sampai kemudian menikah itu ta'arufnya cuma sekali aja di rumah Pak Lek saya, dan kemudian dirembuk lagi, kemudian rembukan untuk menentukan tanggal pernikahan, terus kemudian ya menikah. Jadi kita kenalan yang lebih dalam itu setelah menikah ya, istilahnya pacarannya ya setelah menikah, itu belum ketika menikah itu malah justru ya perjodohan ya seperti pesantren-pesantren biasa. Tapi meskipun itu perjodohan ya kembali kepada kita ya, jangan terus kemudian anti terhadap perjodohan ya, karena menikah itu tidak harus berpacaran lama ya, karena pacaran 5 tahun juga selesai banyak ya. Jadi malah justru lebih berkah jika kita pacaran itu pasca menikah ya, lebih mengenal ketika menikah, banyak kejutan-kejutannya dan banyak membuat orang terkejut. Kalian membangun rasa cintanya setelah menikah itu bagaimana nih dulu? Saya prinsipnya begini, kalau itu sudah suami saya, kalau saya kok tidak berusaha mencintai lah, terus kebahagiaan itu yang mencari kita sendiri, mau mengandalkan orang lain ya tidak bisa kita akan bahagia ya, kita sendiri yang akan memulai. Jadi suami cuma satu dan akan menjadi satu-satunya, rugi sekali kalau kita tidak belajar mencintai ya. Kalau kemudian Allah yang memberi cinta ya kita minta sama Allah supaya kita bisa mencintainya begitu, dan kita usahakan sendiri supaya bisa saling mencintai baik suami maupun istri. Prinsip saya begitu. Kalau sudah menikah ya bagaimanapun juga mari kita belajar bersama untuk bisa belajar mencintai bersama begitu. Jadi terus kalau menikah kemudian mengandai-andai saya dijodohkan terpaksa menikah ya percuma seperti itu, karena kalau sudah menikah suami itu satu ya sudah, ayo bahagia kita cari bersama begitu, jangan terus menunggu orang lain membahagiakan kita. Prinsip saya begitu. Meskipun saya ini dijodohkan oleh orang tua, tetapi orang tua saya menekankan kepada saya, orang tua hanya memilihkan yang terbaik untuk anaknya, selanjutnya terserah pada keputusan anaknya. Itu yang saya pegang. Jadi karena terserah saya, kemudian saya istikharah meskipun belum mengenal suami, saya istikharah. Prinsip saya menikah dengan suami saya bukan karena orang tua, tetapi karena Allah. Jadi ketika saya istikharah, kemudian saya mendapatkan petunjuk bahwa memang ini jodoh saya, ya berarti itu keputusan Allah. Jadi kalau ada apa-apa dalam rumah tangga saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak akan menyesali apapun, karena itu keputusan Allah, bukan keputusan saya ataupun keputusan orang tua. Nah itu yang saya tekankan dalam hati saya. Jadi ketika saya menerima suami saya sebagai suami saya itu karena itu adalah pilihan Allah, karena saya sudah istikharah. Saya karena istikharah itu kalau jauh dekatkanlah kalau itu baik untuk saya, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah itu prinsip saya, berarti Allah yang sudah pilihkan, berarti itu pasti terbaik untuk saya. Jadi kalau ada hal apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya tidak akan menyesal, saya tidak akan menyesali keputusan saya menikahi suami saya, karena itu adalah pilihan dari Allah. Maka saya sering ngisi acara tentang istikharah cinta seperti itu, yang untuk acara-acara remaja itu saya tekankan seperti itu, karena kalau melihat sekarang sepertinya baik untuk saya, belum tentu yang akan datang itu baik untuk kita. Maka kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk istikharah, ya lakukanlah itu dalam pernikahanmu, hal yang terpenting dalam hidupmu nanti sampai akhir hidupmu nanti. Demikian.